Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Pak harap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah Ananda, setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita di subtema 2 sebelumnya, sekarang kita memasuki pembelajaran di subtema 3, tema 6. Kita masuki pembelajaran pertama. Nah, kita lihat di sini ya, temanya tentang lingkungannya, ataupun di sini terlihat gambar taman yang terdapat banyak bunga-bunganya. Gambar di atas adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Nah, gambar yang tadi kita amati bersama-sama adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Nah, selain di taman itu, ya di lingkungan rumah kita juga banyak tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang hidup, ya. Seperti misalnya di halaman rumah kalian ada ibunya yang suka menanam bunga ataupun menanam tanaman seperti cabai dan tanaman-tanaman obat keluarga lainnya. Nah, kita lihat di sini ya, terdapat ibu dan seorang anaknya yang sedang menyirami tanaman di halaman rumahnya. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumah kalian? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, ya, jadi di situ adalah gambar halaman rumah Lani ya. Lani memiliki banyak tanaman di halaman rumahnya. Terdapat bunga-bunga yang cantik dan juga beberapa tanaman lainnya. Nah, coba kalian temukan apa saja hal-hal yang kalian temukan di gambar yang terdapat di sebelumnya tadi. Gambar halaman rumah Lani. Misalnya, kalian menemukan tanaman bunga apa di situ. Selanjutnya kalian menemukan apa ya, tuliskan di kolom yang sudah ada. Kita baca teks bacaan berikut ini yang berjudul tentang olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua gembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, itu adalah teks bacaan tentang olahraga pagi ya. Jadi Lani dan keluarganya sering berolahraga pagi ya, karena di pagi hari itu udaranya sejuk dan juga masih segar ya. Nah, dari teks bacaan itu, jawablah pertanyaan berikut ya berdasarkan dengan teks bacaan yang sudah ada. Jadi ada 5 pertanyaan di sini. Nah, kalian jawab sesuai dengan teks bacaan yang berjudul olahraga pagi. Setelah itu, tuliskan kembali ya. Nah, di dalam kalimat bacaan tadi ya, terdapat kalimat-kalimat ya. Di situ terdapat 8 kalimat ya. Masing-masing kalimatnya ya diakhiri dengan tanda titik. Nah, coba tuliskan kembali kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan yang berjudul olahraga pagi tadi ke dalam huruf tegak bersambung ya. Di sebelah sini sudah tersedia kotak ya yang berisi 8 kotak di sini ya. Nah, jadi kalian tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya teks bacaan yang berjudul olahraga pagi tadi. Ya, kalian tulis per kalimat. Ingat, di akhir kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalian cari di teks bacaan itu tadi sampai bagian mana yang diakhiri dengan tanda titik berarti itu satu kalimat. Nah, kalian tulis menggunakan huruf tegak bersambung di sini. Sekarang kita membaca teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur.
Di halaman sekolah, Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, jadi dari teks bacaan itu, kita perhatikan ada beberapa kesalahan ejaan yang seharusnya di akhir kalimatnya terdapat tanda titik tapi tidak diberikan tanda titik. Contoh, ya pada kalimat pertama, ya di sini Lani suka bercocok tanam. Seharusnya diberi tanda titik di belakangnya. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Ya, titik atau bisa juga diberi tanda koma di sini. Ya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Diberi tanda koma atau tanda titik di belakangnya ini. Lalu, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Diberi tanda titik di belakangnya. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Diberi tanda titik di belakangnya. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Diberi tanda titik juga di belakangnya. Lalu ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Di belakang sini diberi tanda titik juga sebagai tanda baca. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Berarti di akhir kalimatnya ini diberi tanda titik juga sebagai tanda bahwa itu akhir kalimat. Ya, jadi ada beberapa ejaan yang masih kurang tepat. Nah, setelah Bapak beritahu di sini tadi ya, boleh digunakan titik atau koma yang di bagian kalimat pertama dan seterusnya ya. Kalian coba tuliskan kembali teks yang sudah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Nah, karena yang di sebelah ini belum dikoreksi ya, sekarang sudah Bapak beri tanda bacanya, sudah kita lengkapi bersama-sama dengan tanda titik komanya. Kalian tuliskan kembali kalimat ini yang sudah dikoreksi ini ke dalam huruf tegak bersambung di kolom sebelahnya. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Kita perhatikan bersama-sama. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Jadi, untuk menentukan 1 ons ini ya, bahwa 1 kilogram itu ya, kalau menggunakan timbangan ini, timbangan yang jarum yang kecil ini, biasanya di toko-toko, jika ingin membeli sesuatu seberat 1 kilogram, maka itu biasanya harus 10 ons ya, atau 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Kalau ditanya berapa ons ya, 1 kilogram itu berapa ons? 1 kilogram itu adalah 10 ons, atau 10 ons itu adalah 1 kilogram. Nah, nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, kalian diminta untuk mengubah ons ini ya, dari satuan ons menjadi kilogram. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2-nya. Untuk soal nomor 3-nya, ya sama juga, kalian diminta untuk mengubah dari satuan ons menjadi satuan kilogram. Ingat panduannya tadi, bahwa 10 ons itu adalah 1 kilogram. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita lihat gambar ini, gambar plastisin, gambar bunga ini, terdapat panjangnya, terdapat lebarnya, ya, dan juga terdapat tingginya. Ya. Di sini kita lihat
tingginya. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa kita lihat dari depan, belakang, samping, bahkan juga dari atas. Nah, ini adalah model plastisin ya dari buatan Lani. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat desain untuk model plastisinmu. Kalian boleh membuat model buah, bunga, ataupun juga daun. Nah, perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasi kalian. Nah, ini ada beberapa contoh gambar plastisin ya, yang bisa kalian tiru ataupun kalian jadikan ide untuk menginspirasi kalian untuk membuat desain kalian sendiri. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ya, di sini ada gambar buah dan juga gambar bunga. Nah, kalian diminta untuk menggambar desain kalian sendiri dengan ya di buku gambar. Selanjutnya, kalian bisa wujudkan ke dalam bentuk nyata ya dengan cara membuat karya seni menggunakan plastisin. Ya, bisa kalian cari plastisinnya. Nanti bisa dikumpul paling lambat bisa hari Sabtu. Bapak beri waktu sedikit lebih lama ya agar kalian bisa perlahan-lahan membuat karya seninya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi ya dikerjakan dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab diharapkan dikerjakan dengan tepat waktu. Baiklah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, serajin-rajin mencuci tangan, dan selalu berolahraga di pagi hari ataupun sore hari, minimal satu hari itu 30 menit ya, agar tubuh kita selalu fit dan sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.